Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga anak-anak di rumah selalu dalam kondisi yang baik-baik saja, dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu bahagia. Bu Guru sudah menerima tugas anak-anak. Ini ya, banyak, alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita akan masuk pelajaran baru. Siap ya? Supaya lebih siap anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tema baru yang akan kita bahas pagi ini adalah surat An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Nama surat An-Nasr ini diambil dari ayat pertama dari surat An-Nasr itu sendiri, yang artinya pertolongan. Surat An-Nasr ini walaupun hanya terdiri dari 3 ayat, tapi surat An-Nasr ini diturunkan di kota Madinah. Walaupun pendek, tapi surat ini diturunkan di kota Madinah. Tepatnya adalah setelah peristiwa penaklukan kota Mekah, yang dikenal dengan nama Fathul Mekah. Mekah kok ditaklukkan? Gimana ceritanya? Nah anak-anak, ceritanya pada masa lalu ketika awal-awal Rasulullah itu diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, karena orang-orang Mekah waktu itu menolak ajaran Rasulullah, bahkan hendak membunuh Rasulullah, maka demi keamanan itu Rasulullah itu berhijrah. Dan setelah berhijrah ke kota Madinah, Rasulullah dan umat Islam itu pernah dilarang untuk masuk ke kota Mekah. Jadi pada zaman dulu, untuk beberapa tahun Rasulullah itu tidak bisa menunaikan ibadah haji karena setiap kali mau masuk kota Mekah itu ditutup pintunya, nggak boleh masuk. Nah, alhamdulillahnya setelah beberapa tahun, Mekah itu bisa ditaklukkan kembali oleh umat Islam. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Selanjutnya, yuk kita baca surat An-Nasr ini bersama-sama. Kita mulai dari ta'awud ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa saja yang harus kita perhatikan ketika membaca surat An-Nasr? Ya, perhatikan untuk ayat pertama. Ayat pertama itu ada kalimat yang dibaca panjang sebanyak 5 ketukan atau 2,5 harokat. Di bagian mana? Ini dia. Ja'a, ya. Ja'a itu harus dibaca panjang, tidak boleh dibaca sembarangan. Ja'a salah. Yang betul idza jaa, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang harus diperhatikan lagi di ayat kedua itu ada bacaan nun tasdid atau bacaan gunnah. Itu harus ditahan ya dan mendengung. Waro'aitan nasa, nasa itu ditahan. Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di ayat kedua juga ada yang biasanya anak-anak itu luput ya ketika membaca waro'aita, aita, aita. Nah kebanyakan kalau kita tidak perhatikan
Banyak yang baca waro'aita, membentuk huruf ae. Nah, itu salah. Yang betul waro'aita. Nah, gitu ya. Selanjutnya, setelah kita membaca surat An-Nasr ini dengan benar, yuk kita lihat pelajaran apa yang ada dalam surat An-Nasr. Yang pertama, kalau kita perhatikan dari terjemahan surat An-Nasr ayat pertama, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk ke dalam agama secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Nah, dari terjemahan ini kita tahu yang pertama bahwa Allah telah memberi kemenangan kepada Nabi Muhammad. Kemenangan Nabi Muhammad ini dalam menaklukkan kota Mekah sesungguhnya adalah kemenangan bagi seluruh umat Islam di dunia. Dan kemenangan ini akan Allah berikan lagi dan lagi kepada setiap muslim yang benar-benar takut kepada Allah, termasuk anak-anak. Kalau berusaha, apapun yang anak-anak inginkan, insya Allah Allah akan membantu dan Allah akan mewujudkan semua keinginan itu. Yang kedua, jika Allah telah mewujudkan keinginan anak-anak, jangan lupa untuk beristighfar. Ya, kalau beristighfar, iya. Jika Allah telah memberikan kemenangan kepada kita, maka kalimat pertama yang harus kita ucapkan adalah astagfirullah. Kok gitu? Iya, karena siapa tahu ketika tadi anak-anak berusaha menjemput kemenangan itu ada kesalahan yang anak-anak perbuat yang tidak disengaja. Itu pelajaran yang kedua. Bacalah istighfar setiap kali memperoleh kemenangan. Yang ketiga, nah, membaca istighfar setiap kali kita mengalami kesuksesan itu akan membawa kita untuk menjauhi sifat sombong. Ya, karena kemenangan itu sesungguhnya berasal dari Allah. Usaha kita itu tidak akan berhasil kalau Allah tidak menghendaki. Maka jangan pernah sombong setiap kali mencapai kesuksesan. Yang keempat, anak-anak, surat An-Nasr ini bagi para sahabat yang waktu itu mendampingi atau di dekat Rasulullah, surat An-Nasr ini adalah sebagai petanda bahwa ajal Rasulullah itu semakin dekat. Kenapa begitu? Iya, karena dengan ditaklukkannya kota Mekah berarti kemenangan umat Islam itu sudah hampir sempurna. Ya, kalau sudah sempurna berarti tugas Rasulullah atau tugas kerasulan Nabi Muhammad itu sudah hampir selesai. Wah, kalau sudah selesai, maka berarti Rasulullah tidak akan lama lagi di dunia. Ya, dan ternyata memang begitu anak-anak. Ya, Rasulullah wafat tidak lama setelah penaklukan kota Mekah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terakhir, surat An-Nasr mengajarkan kita untuk memiliki sifat pemaaf. Kok begitu? Kan nggak ada kalimat pemaaf di dalam surat An-Nasr. Iya, tapi ada dalam sejarah. Ketika proses penaklukan kota Mekah, setelah umat Islam itu berhasil masuk dan menguasai kota Mekah, yang dilakukan umat Islam itu justru berbeda dengan umat-umat yang lainnya. Kalau umat yang lainnya ketika mereka menang, maka musuh-musuhnya akan dibasmi semua, akan dibunuh semua, dipenjarakan semua. Tapi ini tidak. Umat Islam waktu itu menguasai kota Mekah tanpa peperangan dan tanpa ada pembantaian. Seluruh orang-orang Mekah waktu itu dimaafkan. Nah, karena sifat pemaaf inilah akhirnya banyak orang-orang Mekah yang waktu itu belum beriman berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Nah, sampai di sini dulu ya pertemuan kita untuk surat An-Nasr. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah, Bu Guru ucapkan terima kasih. Dan akhir kata Bu Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.